Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Aulia Zahrani, biasa dipanggil Jihan, dengan NIM 0242314695, semester 4, mata kuliah UAS Komunikasi Organisasi dengan dosen pengampu Bapak Marwan, dan jurusan dari Manajemen Informasi Komunikasi. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang hasil dari riset makalah saya di Strategi Komunikasi Organisasi TikTok dalam menangani kontroversi dan kritik pengguna di media sosial. Mengapa saya katakan demikian? Karena menurut saya isu ini adalah salah satu isu yang cukup krusial dan juga cukup penting bagi masyarakat digital maupun Gen Z pada saat sekarang ini. Karena ini merupakan isu yang bisa terbilang relate dan banyak dirasakan oleh orang-orang. Untuk makalah saya tersebut, saya akan menggunakan beberapa model komunikasi, yaitu menggunakan pastel, SWOT, fishbone, dan juga pohon masalah sebagaimana yang sudah diterangkan dan juga diinstruksikan oleh dosen pengampu kita, Bapak Marwan. Di awal, saya sudah menerapkan kata pengantar terlebih dahulu. Lalu setelah itu, kita akan langsung saja kepada bab 1 atau pendahuluan. Untuk latar belakang, perkembangan teknologi digital telah mengubah pola komunikasi masyarakat secara signifikan tentunya. Media sosial kini tidak hanya lagi menjadi sarana hiburan, akan tetapi sudah menjadi 100% dari hal-hal yang sangat ingin digunakan oleh masyarakat. Kita melakukan apa-apa sekarang sudah dari media sosial saja. Tidak perlu pergi keluar lagi untuk berbelanja, tidak perlu untuk pergi ke daerah lain untuk membeli barang yang di daerah lain. Sekarang kita hanya bisa untuk memencet gadget kita karena sekarang teknologi sudah sangat berkembang. Tapi untuk e-commerce ataupun TikTok diiringi dengan berbagai kontroversi nih teman-teman, dan juga kritik dari pengguna maupun masyarakat. Mengapa demikian? Karena kritik tersebut meliputi penyebaran konten negatif, keamanan data pengguna, cyberbullying, dan konten yang tidak mendidik. Kita tahu bahwasannya TikTok itu memang banyak sekali hal positif, tetapi pasti juga ada hal negatifnya, yang mana itu tidak baik untuk edukasi, terutama pada anak-anak, begitu. Apalagi kalau misalnya ada anak-anak yang menggunakan aplikasi tersebut tetapi tidak dalam pengawasan orang tua, maka mereka akan merasakan dampak negatifnya. Itulah yang harus kita tanggulangi gitu. Untuk rumusan masalah, itu adalah gimana sih strategi komunikasi organisasi TikTok dalam menangani kritik pengguna di media sosial. Lalu faktor eksternal apa saja yang memengaruhi komunikasi organisasi di TikTok melalui analisis pastel? Lalu apa saja sih kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman TikTok dalam menghadapi kontroversi publik? Tujuannya juga sangat banyak, mungkin dapat dilihat pada dokumen atau tugas saya tersebut. Nah, untuk landasan atau bab kedua tentang landasan teorinya di sini yaitu adalah tentang teori komunikasi organisasi adalah proses pencapaian pesan antar individu dan kelompok pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan tertentu dan tujuan bersama-sama tentunya. Untuk strategi komunikasinya juga sudah saya sampaikan bahwasannya dilakukan untuk mencapai tujuan secara yang pastinya efektif, dan ini mencakup penyusunan pesan, pemilihan media komunikasi, penentuan target audiens, hingga evaluasi terhadap dampak komunikasi yang dilakukan. Selanjutnya itu adalah tentang kritik dan juga kontroversi digital, sebagaimana pada judul saya, yang mana pada aplikasi TikTok tersebut sangat banyak kritik dan juga kontroversi. Itu merupakan respon masyarakat terhadap kebijakan atau konten serta aktivitas perusahaan di media sosial tersebut. Kritik dapat muncul karena ketidakpuasan pengguna, kesalahan komunikasi, maupun isu tertentu yang sangat amat merugikan masyarakat ataupun perorangan. Lalu di sini saya menggunakan 4 metode tadi, pastel, SWOT, fishbone, dan juga pohon masalah. Kita mulai pada gambaran umum TikTok nih teman-teman. TikTok itu platform media sosial berbasis video pendek yang dimiliki oleh ByteDance. TikTok berkembang pesat menjadi aplikasi yang paling populer di dunia. Siapa sih pada saat sekarang ini yang tidak ada TikTok? Pasti semuanya sudah ada TikTok saking populernya. Tapi, popularitas TikTok menimbulkan berbagai kritik dan juga kontroversi dari masyarakat maupun pemerintah di berbagai negara. Karena untuk strategi komunikasi organisasi TikTok dalam menangani kritik pengguna, yaitu ada 5 poin. Yang pertama ada klarifikasi publik. TikTok sering memberikan klarifikasi resmi ketika muncul isu viral yang berkaitan dengan keamanan data dan konten negatif. Lalu penggunaan tim moderasi
konten, TikTok memiliki tim untuk mengawasi konten yang melanggar aturan. Sebagaimana teman-teman yang biasanya pernah mengupload video TikTok, kalau misalnya rasanya kontennya itu ada hal-hal yang berbau pelanggaran, contohnya seperti kekerasan, maka TikTok akan langsung mengeban konten tersebut, bahkan akun teman-teman. Lalu pendekatan komunikasinya yang digital, transparansi kebijakan platform, serta kampanye edukasi digital. TikTok itu biasanya melakukan kampanye literasi digital dan keamanan internet untuk meningkatkan citra positif perusahaannya atau branding dari perusahaannya. Selanjutnya kita masuk pada metode dari pengukuran tadi. Yang pertama ada analisis pastel, yang tentunya pada P itu artinya ada politik. TikTok itu menghadapi pengawasan pemerintah yang sangat ketat terkait keamanan data dan juga regulasi media digital di berbagai negara. Di seluruh negara TikTok itu diawasi oleh badan hukum, teman-teman. Jadi bukan hanya aplikasi untuk seru-seruan, tapi juga aplikasi yang juga diawasi oleh badan-badan hukum dan ada pemerintahnya di sana. Lalu E di ekonomi, populasi TikTok memberikan keuntungan besar melalui iklan digital dan juga kerjasama bisnis kreator. Dan sebagaimana yang saya tahu bahwasannya TikTok itu juga menjadikan beberapa lapangan pekerjaan bagi beberapa orang. Contohnya ada orang-orang konten kreator yang mereka itu mencari duit hanya lewat TikTok saja, karena mereka hanya mengupload konten atau menjual produk, maka akan dapat duit dari aplikasi TikTok. Selanjutnya ada sosial. TikTok mengaruhi gaya hidup masyarakat, terutama generasi muda. Platform ini menjadi sarana hiburan, edukasi, hingga tren budaya populer yang cepat menyebar di masyarakat. Pasti nih teman-teman, apa aja ada isu yang viral, pasti akan segera tersampaikan pada masyarakat maupun kalangan yang berada pada wilayah yang sangat amat sedikit terjangkau gitu. Selanjutnya ada teknologi. Perkembangan algoritma dan juga artificial intelligence membantu TikTok memberikan pengalaman pengguna yang personal. Jadi ini tentang AI ya teman-teman ya. Lalu ada environmental atau lingkungan. TikTok sebagai platform digital tidak hanya menghasilkan limbah fisik besar, tapi tetap memiliki dampak sosial terhadap pola konsumsi media masyarakat. Ini juga memengaruhi produktivitas, kesehatan mental, dan juga pola interaksi sosial pengguna. Nah, untuk legal ataupun hukum nih, TikTok tuh pasti ada hukumnya. Jadi mereka harus menaati hukum-hukum yang berlaku. Maaf, ini kameranya agak blur. Oke. Setelah itu saya akan berlanjut kepada analisis SWOT. Untuk yang pertama, strength atau kekuatan. Yang pertama, bagi TikTok memiliki pengguna aktif yang sangat besar pastinya, algoritma konten yang kuat, platform kreatif dan interaktif, serta cepat mengikuti tren digital. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Banyak konten negatif di TikTok yang sulit sekali dikontrol, seperti konten yang tidak ada faedahnya, seperti konten joget-joget, konten yang lainnya gitu teman-teman, dan menurut saya itu sangat tidak mengedukasi para pengguna TikTok. Lalu sering mendapat kritik terkait keamanan data serta ketergantungan pada sistem algoritma. Selanjutnya untuk opportunity atau peluang dari aplikasi ini, pertumbuhan industri kreatif media digital, meningkatnya pengguna internet, serta kesempatan memperluas edukasi digital. Selanjutnya ada threats atau ancaman, regulasi pemerintah yang ketat tentunya, persaingan dengan platform di media sosial lain, serta viral negatif di media sosial. Untuk analisis fishbone atau ada akar masalahnya, yaitu tentang kritik publik terhadap TikTok di media sosial menjadi salah satu tantangan besar bagi perusahaan dalam menjaga reputasi dan juga kepercayaan pengguna. Faktornya ada beberapa teman-teman. Ada man, machine, method, money, dan lainnya. Untuk manusia atau man, pengguna menyalahgunakan platform untuk menyebarkan konten negatif, ujaran kebencian. Lalu ada cyberbullying juga, banyak yang membuli di aplikasi ini antar pengguna masih sering terjadi. Untuk faktor metodenya, yaitu moderasi konten belum maksimal sehingga beberapa konten negatif masih dapat tersebar luas dan sebelum ditangani tersebut. Lalu untuk respon terhadap laporan pengguna terkadang masih sangat lambat. Faktor teknologi sama dengan yang di atas, algoritma masih sangat amat tergantung pada aplikasi TikTok ini.
Faktor lingkungan juga sama, budaya viral yang cepat menyebar membuat suatu isu atau kontroversi sangat amat mudah berkembang di media sosial. Karena apa? Pada dasarnya manusia itu sangat menyukai yang namanya konflik. Jadi dengan adanya isu yang ada di TikTok maka akan lebih cepat untuk viral atau berkembang. Analisis pohon masalah, yang pertama ada penyebabnya itu konten negatif yang sulit dikontrol. Dampaknya apa? Menurunnya kepercayaan publik, ancaman pemblokiran aplikasi, hingga reputasi perusahaan yang terganggu. Untuk solusi yang saya ingin sampaikan, yaitu yang pertama kita harus memperkuat moderasi konten, meningkatkan transparansi keamanan data, mempercepat respon terhadap kritik publik, hingga mengembangkan kampanye edukasi digital. Yang mana dengan kita melakukan beberapa solusi tersebut, maka kita akan merasakan dampak-dampak yang positif terkait dengan aplikasi ini. Dan juga untuk aplikasi TikTok juga menurut saya dapat sangat bermanfaat karena orang-orang akan lebih senang dalam menggunakannya begitu. Terima kasih, sekian dari saya penjelasannya, semoga dapat dipahami dan juga dapat menjadikan perluasan dalam pola pikir maupun mindset kita ke depannya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.